Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillahi wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa ala kulli niyatin shalihatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa jami'il malaikatil muqarrabin 'alaihim shalatu wassalam. Ila hadrati jami'il ulahi ta'ala khususan Sayyidina Syamil Qadir al-Jilani wa la khamr Sayyidina Syamil Qasim al-Junaidi wa la khamr Sayyidina Syamil Qadir al-Naqsyabandi wa la khamr Sayyidina Syamil Hasan Asadi radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi jami'i masyayikhina wa masyayikhihim wa mu'allimina wa mu'allimihim khususan la ruhi syayikhina wa murabbi ruhina simagir jabul karim muslim wa la ruhi Abdullah bin Jabal wa ila ruhi haji haji bin Najib Muhammad wa ila ruhi al-habib akin bin Najib Muhammad al-Abbas wa na khususan ila ruhi syayikhina wa murabbi ruhina simagir Ahmad Jazuli bin Uthman wa zawjatihi punya jabti Jazuli wa la ruhi jami' auladihi khususan la ruhi Hamim bin Jazuli wa la ruhi Fuad bin Jazuli wa la ruhi bin Jazuli wa la ruhi haji wala khususan mu'alif hadal kitab Asy'ar Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Madani wa mabnihi Syaikhul Abdurrahman bin Abi Bakar as-Siddiq wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi jami'i ahli qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha kulluhum ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-babu tsani wa tsalatsuna fi fadilatit tawadhu'i. Al-babu tawi bab tsani wa tsalatsuna kang kaping 32 iku fi fadilatit tawadhu'i ing dalem martelake kautamaane tawadhu andap asor. Qala dawu sapa Allah taala tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilkad daru utawi mengkono-mengkono
umah al akhiratu kang akhir ayil jannah iku naj'alu nadekake sapa ingsun Allah ha ing darul akhirah lilladzina katuwe wong akeh la yuriduna kang ora ngarepake sapa alladzin uluwang ing luhur ing kuma luhur fil ardi ing dalem bumi wala fasada lan ora ing wong kang gawe kerusakan wal akibatu utawi pungkasan kang bagus iku lil muttaqina katuwe pira-pira wong kang takwa wa tawaddu utawi tawaddu iku izharut tanazuli mertelake mudun temurun anil martabati saking pangkat liman kaduwe wong yuratu kang ngarepake apa ta'zimuhu ngagungake iman wakilan tindawake huwa utawi tawaddu iku ta'zimu man ngagungake ing wong faqahu kang ana ing dhuwure man li fadlihi krana kautamaane man wakilan dan dawake huwa utawi at-tawaddu iku al istislamu nurut pasrah lil haqqi maring barang kang hak wa tarkul i'tirati lan ninggal ing nentang alal hukmi ing atase hukum siji minal hakimi saking wong kang ngukum wakila lan dawake huwa utawi tawaddu iku antah doa yento rasa endep lil haqqi maring barang hak watang koda lan nurut lahu maring hak wa taqbalahu lan nampa sapa sira ing hak mimman saking wong qalahu kang dawuhake sapa man ing hak sohiron iku bocah cilik anane man au kabiron utawa wong kang gedhe nompotene wong kang tua au syarifan utawa wong kang mulya au dhaifan utawa wong kang lemah hurron iku kang merdeka sapa man anane man au abdan utawa hamba sahaya kawula zakaron iku wong lanang aw wairuhu utawa liyane zakar nadharon krana ningali lil qauli maring ucapan la lil qaili ora maring wong kang ngucapake bahwa mengutawi sahs napa teneman iku inna ma yatawaddu angin pestine tawaddu sapa manil haqqi maring barang kang hak wayang kodulan nompo sapa man lahu maring hak wakilalan den dawake huwa utawi at-tawaddu iku alla yaro yento ora ningali sapa sahas napa teneman bin nafsihi marka duwe awak dheweke sahas makoman ing pangkat ing derajat wala halan ora ningali sapa sahas ing tingkah yaftulu kang utama sapa sahas bihima kelawan makom wal hal ghairuhu ing liyane sahas wala yaron ora ningali sapa sahas anna fil khalqi ing setepena iku ing dalem makhluk
man utawi wong huwa kang utawi man iku syarrun luwih ala minhu ketimbang saking sahas kadza kelawan koyong keterangan fis sirajil muniri ing dalam kitab sirajil munir lil azizi katuwa Imam Azizi. Bapak-bapak jamaah kuliah subuh ingkang kula hormati lan mugi dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bab yang nomor 32 yakni fi fadilati tawadhu, menjelaskan masalah keutamaan napa tene fadilah sifat tawadhu, sifat rendah hati, sifat andap asor. Sifat tawadhu napa tene sifat rendah hati niku berarti sewangsulipun sifat takabur gumedhe. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Gusti Allah niku menciptakan atau menjadikan tempat yang terakhir yakni darul akhirah ayil jannah swarga niku tidak diperuntukkan untuk orang-orang uluwang fil ardi wala fasada. Itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang mempunyai sifat takabur, umoluhur di dunia. Uluwang menika enten ingkang nafsiri bil baghi, zalim gawe zalim maring wong liya fil ardi nalika ana ing dalam dunia. Fasada menika ya membuat kerusakan di dunia bi amalil ma'asi, dengan melakukan dan mengerjakan perkara-perkara yang sifatnya maksiat, itu kerusakan. Wonten keterangan lintu uluwang fil ardi wala fasada yaiku mau minal mutabarrijin, wong sing duweni sifat gumedhe, wong sing duweni sifat takabur, wal akhidina bi ghairil haqq, dan mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak benar, dengan jalan yang batil. Lah, orang-orang yang seperti itu, orang yang mempunyai sifat takabur dan membuat kerusakan di dunia dengan melakukan amalan-amalan maksiat, penggawean maksiat, itu tidak akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga darul akhirah ayil jannah, dan pastinya wal aqibatu lil muttaqin, sebuah pungkasan yang baik itu diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang ancaman daripada orang yang mempunyai sifat takabur dan membuat kerusakan di dunia bi amalil ma'asi, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Lajeng mengenai definisi tawadhu, sifat tawadhu. Penjelasan sifat tawadhu menika wonten mriki Mbah Nawawi, Syekh Nawawi, mualif kitab niki, pengarang kitab Tangiyul Qaul, menjelaskan menampilkan beberapa kaul, beberapa penjelasan, beberapa definisi masalah sifat tawadhu. Yang pertama, at-tawadhu izharu tanazzuli anil martabah liman yuradu ta'dhimuhu. Tawadhu niku ya wong sing pancen pantes layak untuk dimuliakan, diagungkan, tapi piyambake
merasa tidak pantas untuk diagungkan. Wonge duwe pangkat, pancen wonge duwe pangkat, duwe suatu keutamaan napa keistimewaan yang mana dengan keistimewaan yang dia miliki itu pantas layak untuk dimuliakan, diagungkan. Tapi piyambake mutawaddi merasa tidak pantas, tidak layak untuk dimuliakan atau diagungkan oleh apa yang dia miliki. Lah niki pancen apa nalikane duwe keistimewaan, kita duwe keistimewaan apa, kelebihan apa itu yang sekiranya pantas dimuliakan oleh orang lain atas kemuliaan atau keistimewaan kita sendiri, tapi kita merasa pancen tidak pantas, kita merasa orang pantas lah dimuliakan. Niku apa? Biasanya ya ketika seseorang disanjung, diagungkan oleh orang lain karena seseorang tersebut memiliki suatu keistimewaan yang sering, yang banyak, ya mereka kita menika merasa gumun, merasa bangga yang terlalu. Nah di sini yang namanya tawadhu idharut tanazzuli anil martabat liman yuradu ta'zimuhu. Selalu memperlihatkan, menampakkan, menampilkan rendah hati ketika dia itu layak ataupun pantas dimuliakan, tapi tetap rendah hati, tetap merasa tidak pantas. Itu yang pertama, tawadhu. Wakilah huwa ta'zim man faqahu li fadlihi. Ada lagi dawuhipun Syekh Nawawi yang namanya tawadhu menika ta'zimu man faqahu li fadlihi. Orang memuliakan, mengagungkan orang lain yang mana orang lain tersebut pancen memang memiliki keutamaan lebih atas dan orang tersebut memiliki keistimewaan. Biasanya ya cara kehidupan antarane anak datang wong tua kan lebih dhuwur saka anak. Lah anak memuliakan, mengagungkan orang tua man faqahu li fadlihi, karena orang tua memang pasti sudah memiliki keistimewaan, kelebihan dibanding seorang anak. Ataupun orang yang usianya lebih muda kepada orang yang usianya lebih tua, itu menghormati, takzim, adab asor, murid dengan seorang guru, mengagungkan, memuliakan guru yang memang pangkatnya lebih tinggi. Guru ke murid ya berarti kan lebih dhuwur guru. Kita memuliakan seorang guru atas kelebihan-kelebihan keutamaannya beliau-beliau. Intinya yang lebih rendah memuliakan, menghormati kepada yang lebih tinggi, yang lebih muda menghormati kepada yang lebih tua. Itu definisi, salah satu definisi sifat tawadhu menurut Syekh Nawawi. Wakila huwa al-istislamu lil haqqi wa tarkul i'tiradi 'alal hukmi minal hakimi. Juga yang lain definisi napa dene penjelasan masalah sifat tawadhu menurut Syekh Nawawi, al-istislamu lil haqqi, menerima, pasrah, menerima terhadap suatu barang perkara yang benar, wa tarakul i'tiradi 'alal hukmi minal hakim, dan tidak menentang terhadap hukum napa dene suatu keputusan yang dikeluarkan oleh seseorang. Pancen yang dikeluarkan ataupun yang diucapkan itu merupakan suatu hal yang benar. Jadi kalau memang yang diucapkan itu benar, ya kita harus mau menerima. Entah itu siapa yang mengucapkan, siapa yang menampilkan
kebenarannya, ya kita harus mau menerima kalau memang itu suatu hal yang benar. Nah lagi kadang-kadang ya abot, terkadang seseorang itu masih banyak yang mau tidak menerima atas kebenaran yang dikeluarkan ataupun yang ditampilkan, diucapkan oleh orang lain. Biasanya niku abot, mau menerima suatu perkara yang benar ketika menerima masukan dari orang lain, entah itu siapa yang mengucapkannya, apapun yang diucapkannya, bentuk apapun yang diucapkannya, kalau memang itu benar ya kita harus mau menerima. Kalau itu memang benar, yang sifatnya itu ya harus dibenarkan, ya kita harus menerima. Contoh yang paling gampang ya ketika kita menerima masukan, nasihat dari orang lain, nasihat yang benar, nasihat yang mengarahkan, yang isinya itu suatu hal yang positif, yang benar, ya kita harus menerima. Meskipun terkadang yang namanya orang itu beda-beda cara menyampaikan nasihat, beda-beda cara menyampaikan suatu kebenaran, caranya itu beda-beda. Bagaimana kondisi ucapan dan siapapun yang mengucapkannya, kita tetap harus menerima kalau memang itu suatu kebenaran. Nggak boleh kita menentang. Yo gariti rumangsani bae pancen kula salah nalikane dinasihati teng wong, yo berusaha untuk dangdani aja. Mung ibaratnya ketika dinasihati seseorang karena mungkin tidak cocok dengan ucapannya orang yang menasihati, orang terima, wah kayong kurang cocok karo omongannya, kayong kurang pas, kayong terlalu atos, berkomentar seperti itu tidak boleh. Tapi kalau memang itu kebenaran, meskipun bagaimana caranya orang yang mengucapkannya, ya kita harus ngurumangsani itu merupakan hal yang benar, harus merasa menerima itu merupakan hal yang benar. Itu definisi nopotene, keterangan masalah tawadhu yang lain. Sehingga dijelaskan lagi yang lain, ketika kita mau menerima suatu kebenaran dari orang lain, entah itu siapa yang mengucapkannya, bagaimana bentuk ucapannya, kalau memang itu benar ya harus kita terima kebenarannya. Wakilah huwa antakhdo'a lil haqqi wa tanqadalahu wa taqbalahu mimman qalahu shaghiran aw kabiran aw syarifan aw dhaifan hurran aw abdan dzakaran aw ghairuhu nadharon lil qawli lil qail la lil qail. Sehingga ketika yang namanya tawadhu yang lain dikatakan antakhdo'a lil haqqi, kita harus merasa rendah, merasa menerima, ngurumangsani terhadap suatu yang benar, barang yang benar, watang kodalahu, dan nurut yang menerima terhadap suatu perkara yang benar, watakbalahu, dan mau menerima masukan-masukan mimman qalahu. Ketika kita dinasihati seseorang, watakbalahu mimman qalahu, ketika ada suatu pendapat dari seseorang lain, nasihat dari orang lain, kita juga harus menerima kalau memang itu merupakan suatu hal yang benar. Di sini dijelaskan shaghiron au kabiron. Shaghiron meskipun yang mengucapkannya itu anak kecil, meskipun yang mengucapkannya usianya lebih muda, shaghiron. Tapi kalau memang yang diucapkan oleh anak muda atau anak kecil itu merupakan hal yang benar, ya kita harus mau menerimanya. Contoh ketika ada orang tua, ada orang yang lebih tua daripada yang lain, ada orang yang usianya lebih tua, tapi sementara ada kekeliruan sehingga ada anak yang lebih muda, ada anak yang usianya di bawahnya, kok mau
memberikan masukan, arahan, mau memberikan masukan atau memberikan nasihat. Kalau memang yang dilakukan oleh orang yang usianya lebih tua itu memang keliru, kurang pas, kok yang menasihati itu yang lebih muda, ya orang tua tersebut ya watakbalahu, mau menerimanya, gelem nerima. Ya pancen rumangku tu rumangsane, pancen yo sing dilakoni iku ya salah, sing dilakoni iku keliru. Kok pas kebenaran sing ngingetna wong sing luwih enom, ya wong tuane iku kudu gelem nerima. Nah, iki biasanya apa? Terkadang nuwun sewu sing wis biasa terlaku ketika orang tua, sikap orang tua tentang yang lebih muda itu kebanyakan ketika menerima masukan, diberi nasihat oleh yang lebih muda itu kurang terima. Ngerti apa? Bahasanya malah nuwun sewu sing luwih kasar, bahasanya biasa diucapna. Ketika ada orang tua kok diberi masukan oleh orang yang lebih umurnya di bawahnya, nuwun sewu nglampaten. Bahasane iku biasa sing kasar. Kowe mangan uyai durung akeh, ngerti apa? Sing luwih kasar maning kowe uyai nyong bahasane. Dan itu sangat tidak baik. Meskipun suatu yang ucapan yang dikeluarkan oleh orang yang lebih muda usianya, kok kita dinasehati, diberi masukan oleh anak kecil bahkan sekalipun, kalau memang itu benar dan itu memberikan suatu arahan yang baik kepada kita, ya kita tetap harus menerima dan harus ngurumangsani. Aja mungkadiran yang lebih gede, aja kadiran lebih aukatiron, utawa yang memberi nasihat, memberi masukan itu orang yang lebih tua itu sudah jelas. Ketika anak muda dinasehati oleh orang yang lebih tua itu sudah jelas harus menerimanya, harus mau menerima masukan nasihatnya. Itu tawadu. Aw syarifan aw dhaifan, aw syarifan atau yang memiliki kemuliaan. Yang seperti itu jelas ketika kita diberikan suatu nasihat oleh orang-orang yang mulia, oleh seorang guru katakanlah, oleh orang-orang yang menasehati kita, ya kita menerimanya. Al-dhaifan atau orang yang lemah, ketika yang memberikan masukan, yang memberikan nasihat, yang mengucapkan, menampilkan suatu kebenaran orang yang lemah, ya orang yang merasa kuat itu ya harus menerima, harus menerima. Bukan berarti ketika ada orang yang sifatnya itu gagah, sifatnya itu hebat, wah nalika diberi nasihat, diberi masukan oleh orang yang lemah dari segi apapun lah bentuknya lemahnya, orang yang lebih hebatnya tidak mau menerima. Mereka sing memberikan nasihat, memberikan ucapan arahan itu orang yang lebih lemah, lah itu tidak boleh. Meskipun yang memberikan masukan kalau memang itu benar, ya kita harus menerima apa yang dia ucapkan, meskipun orang tersebut adalah orang yang lemah. Contoh sing gampang ya nalikane wong orang duwe mengarahkan, memberikan nasihat kepada orang yang lebih hebat dari segi kekayaan ataupun yang lainnya, dari segi pangkatnya dan sebagainya, yaitu harus menerimanya. Au abdan dzakarun au ghairu, baik itu orang laki-laki ataupun orang perempuan. Nalikane wong lanang dinasihati teng wadon ya pancen salah, diarahna sing bener ya kudu nerima wong lanange. Begitu juga sebaliknya. Wong wadon ketika duwe kesalahan kekeliruan, kok sing lanange nasihati, orang laki-lakinya menasihati, ya harus mau menerimanya. Itu dengan catatan ketika itu hak, apa yang diucapkan itu merupakan suatu hal kebenaran, suatu hal yang benar. Siapapun yang mengucapkannya, baik itu anak kecil, orang tua, ataupun orang yang lemah, orang yang mulia, toh yang diucapkan,
yang dikeluarkan ucapannya itu merupakan suatu kebenaran, suatu hal yang mengarah kepada kebaikan, bagaimanapun cara dia mengucapkannya, kita harus ngurumangsani dan harus menerimanya kalau itu memang suatu hal yang benar. Nadhron lil qoli la lil qail, itu dengan catatan kita melihat apa yang diucapkannya, la lil qaili, tidak melihat siapa yang mengucapkannya. Ini mungkin kalau seperti ini kelaku di kehidupan kita sehari-hari, mungkin kehidupan akan merasa tentram. Tapi terkadang karena melihat kondisi kita sendiri, kita tidak mau menerima masukan atau kebenaran-kebenaran dari orang lain, mereka faktor umur, mereka faktor pangkat, mereka faktor lintun-lintun. Nah, tapi yang namanya tawadu, salah satu definisi tawadu yaitu watakbalahu mimman qalahu shahiron aw kabiron ila akhirih, mau menerima suatu masukan, suatu hal yang benar meskipun yang mengucapkan itu anak kecil sekalipun ataupun orang yang lemah sekalipun.